Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kembali kita melanjutkan silsilah ahlu sunnah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan ta'wil. Dan pada kesempatan kali ini kita menukil penjelasan dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di silsilah yang kelima. Para salaf dan ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Namun penetapan ini tanpa tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan juga tanpa takyif, yaitu membayangkan bentuk sifat Allah atau tata caranya. Nah, di antara ulama yang menegaskan hal ini adalah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kutip sebagian penjelasan beliau rahimahullahu taala dalam kitab Syarhus Sunnah. Nah, beliau mengatakan wal isba al-madhkura fil hadis, dan jari yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifatun min sifatillah azza wajal, salah satu sifat Allah azza wajal. Wa kadzalika kullu ma jaa bihil kitabu aw sunnatu, begitu juga semua yang disebutkan dalam kitab atau sunnah min hadal qabil, dari jenis ini, maksudnya yang semisalnya. Fi sifatillah ta'ala, pada sifat Allah ta'ala, kan nafsi, seperti nafas, diri atau jiwa, wal wajah dan wajah, wal ain mata, wal yadi tangan, wal rijl kaki, wal ityan wal maji sifat datang, wan nuzuli ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, wal istiwa alal ars, istiwa di atas ars, wad dhahik wal farah dan juga tertawa dan senang. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran dan juga hadis. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wastona'tuka li nafsi, dan aku memilihmu untuk diriku. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, walitusna ala aini, dan agar kamu diasuh ala aini, pada atau di atas pengawasan mataku, aini. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu hancur kecuali wajahnya. Dan Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Ini sifat wajah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu terhampar. Ini sifat tangan. Ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya, wa iblis, apa yang menghalangimu kamu sujud kepada apa yang sudah aku ciptakan dengan dua tanganku. Wal ardu jami'an qabdatahu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya berada di genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya. Ini sifat tangan kanan bagi Allah. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah fi dhulalin minal ghamam, pada naungan-naungan dari awan. Nah, ini sifat datangnya Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffa saffa, wa ja'a rabbuka, dan datanglah Rabbmu dan malaikat itu berbaris saf per saf. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy dia beristiwa. Summa istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Ini semua ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis bahwa Nabi waqala Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailah ila sama'id dunya. Rabb kita, Tuhan kita turun di setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, pada waktu tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi ini sifat turunnya Allah. Warwa Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu jahannam yulqa fiha,
ya neraka terus-menerus dilempar ke dalamnya dari para penghuninya. Wa taqul, dan dia mengatakan hal min mazid, ya, apakah ada tambahan, hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu, ya sampai Allah yang maha perkasa itu meletakkan kakinya padanya, yaitu menginjaknya. Wa fi riwayah Abi Hurairah, dalam riwayat Abu Hurairah, hatta yad'a Allahu rijlahu, ya sampai Allah meletakkan atau menginjakkan kakinya, ya di atas neraka jahanam ini. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah, fi akhir man yakhruju minan nar, pada orang yang terakhir keluar dari api neraka, fayadhaqullahu minhu, maka Allah tertawa darinya, ya summa ya'danu lahu, kemudian mengizinkan dia untuk fi dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Ya, dalam hadis Jabir, fayatajalla lahum yadhaq, ya maka Allah menampakkan untuk mereka dengan yadhaq, tertawa. Ya, wa fi hadis Anas wa ghairihi, dalam hadis Anas dan juga yang lainnya, Allahu afrahu bi taubati abdihi, Allah lebih senang dengan taubat hambanya, ya min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, yasqutu ala ba'irihi, ya dia jatuh dari untanya, wa qad adallahu fi ardi falah, dan dia ditinggalkan tersesat di ya gurun yang luas. Ya, jadi Allah lebih senang daripada ya orang yang tersesat, ditinggalkan untanya atau kudanya, kemudian dia mendapatkan lagi. Ya, ini hadis ya berkaitan dengan penetapan sifat senang, ya farah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, fahadihi wa nadha'iruha sifatun lillahi ta'ala. Nah, maka ini dan yang semacamnya adalah sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Warada biha sam'u yajibul imanu biha, yang disebutkan oleh dalil sama, ya dalil naqli, dalil Al-Quran dan Sunnah, yang wajib ya beriman kepadanya. Wa imraruha ala dhahiriha, ya ini poin intinya ya dari perkataan beliau, dan ya menjalankannya sesuai dengan zahirnya, ya memahami dalil tentang sifat Allah secara makna zahir, mu'ridun fiha anit ta'wil, ya menjauhi takwil padanya, mujtaniban anit tasbih, menjauhi juga ya tasbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya, ya mu'taqidan annal bari subhanahu wa ta'ala la yusbihu syai'un min sifatihi, ya sifatil makhluk, sifatil khalq, ya dengan meyakini bahwa Allah Al-Bari Subhanahu wa taala ya tidaklah sama sedikit pun dari sifat-sifatnya ya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kama la tusbihu datuhu dawatil khalqi, sebagaimana datnya tidak menyerupai dat makhluk atau fisik makhluk. Ya, jadi sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Ya, qala Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Wa huwas samiul basir, dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, jadi ini pemahaman Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, ya yang sangat jelas bahwa beliau ya memahami dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala secara makna zahir, dan beliau melanjutkan ya bahwa ini adalah madhab salaf. Ya, beliau mengatakan di sini, wa ala hada madha salaful ummah, ya di atas metode ini para salaf ya dan ulama as-sunnah berjalan. Ya. Talaqauha jami'an bil iman, mereka menerima ya semuanya dengan iman, wal qabul, dan penerimaan ya dengan ketaatan, wa tajannabu fiha anit tamtsili wat ta'wil, dan mereka menjauhi ya pada sifat-sifat Allah ini anit tamtsil wat ta'wil, dari tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk,
wa ta'wil, dan juga mentakwilnya. Wa waqtalul ilma fiha ila Allah, dan mereka menyerahkan ilmunya, ya ilmu hakikatnya, ya pada sifat Allah, ila Allah azza wajal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah azza wajal. Kama akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anir rasikhina fil ilmi, sebagaimana yang Allah kabarkan ya tentang orang-orang yang rasikh, ya yang kuat ilmunya. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kuat, ya yang dalam ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, ya kami beriman kepadanya, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kita. Ya, jadi ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak tahu hakikatnya maka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnahnya menetapkan makna zahir untuk memahami dalil tentang sifat Allah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnahnya juga menetapkan dan menegaskan bahwa memahami dalil tentang sifat Allah dengan makna zahirnya adalah pemahaman para salaful ummah dan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.